Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Firda Alfisyah, NIM 081911733021 dari Prodi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang diagnosa anemia berbasis web untuk memenuhi tugas kuis dari mata kuliah telemedika. Berikut adalah bahasan yang akan saya kaji. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada web dan software, dan yang keempat ada gambaran. Yang pertama untuk pendahuluan, sebelum kita mengkaji ke permasalahan utama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu anemia. Penyakit anemia adalah masalah kesehatan yang terjadi saat jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah normalnya. Sering dikenal dengan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyakit ini juga bisa terjadi karena jumlah hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh. Jadi berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018, terlihat adanya peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia beresiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Maka dari itu, diagnosa dini penyakit anemia penting untuk dilakukan. Selanjutnya bahasan yang kedua adalah metode yang digunakan. Untuk sistem yang digunakan, saya menggunakan sistem PAKAR atau yang biasa dikenal sebagai expert system, yang merupakan suatu program komputer atau suatu sistem informasi yang di dalamnya mengandung berbagai pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia yang berhubungan dengan suatu bidang dan biasanya cenderung spesifik. Berikut adalah diagram mekanisme dari sistem pakar. Dapat dilihat terdapat non-expert user yang kemudian bertanya dan ditangkap oleh user interface. Kemudian masuk ke inference engine, lalu diterima pada knowledge base. Jadi di knowledge base ini terdapat pengetahuan-pengetahuan dari expert-expert, kemudian dikembalikan lagi dan diterima oleh non-expert user sebagai advice atau nasihat. Lalu metode yang saya gunakan adalah metode forward chaining. Metode forward chaining ini merupakan metode pencarian maju yang dimulai dari beberapa fakta-fakta dengan mencari pedoman yang sesuai dengan dugaan atau hipotesis yang muncul untuk menuju suatu hasil atau kesimpulan. Dapat dilihat di sini hasil dari observasi kemudian dihadapkan pada aturan-aturan yang akan menghasilkan fakta, kemudian dihadapkan lagi kepada aturan yang lain dan akan dihasilkan kesimpulan akhir. Yang ketiga, website dan software yang digunakan. Untuk websitenya, saya di sini menggunakan phpMyAdmin. Localhost/phpMyAdmin adalah server lokal yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis situs web melalui browser. Dapat dilihat di sini merupakan tampilan awal untuk masuk ke phpMyAdmin. Selanjutnya, untuk software yang digunakan ada Sublime Text. Sublime Text adalah salah satu software kode editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu program atau aplikasi. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, ada gambaran dari diagnosa anemia berbasis web. Jadi di sini ada gambaran menu pada websitenya. Jadi nanti pada website akan terdapat data
yang diantaranya ada data admin, data penyakit, data gejala, data bobot pakar, data pasien, serta data pemeriksaan. Lalu kemudian ada berbagai jenis anemia, di antaranya ada anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi vitamin, anemia aplastik, anemia sel sabit, anemia thalassemia, dan lain-lain. Lalu terdapat saran pengobatan yang sesuai dengan kode dan jenis penyakit yang telah diketahui. Berikut adalah gambaran tampilan pada website. Jadi nanti pada website akan terdapat tampilan seperti berikut. Ada tampilan menu, ada tampilan pengaturan, hasil diagnosa, dan menu admin. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai metode dan teknologi yang digunakan pada proyek diagnosa penyakit anemia berbasis web. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.